Chapter 2201-2210. Mendengar pidato itu, Lu Chen tersenyum marah dan berkata, "Bagus, bagus. Aku ingin kamu mati hari ini." Wah! Suara Lu Chen baru saja jatuh, dan dia melambaikan tangan kanannya. Saya tidak tahu kapan pedang itu ditembakkan. Pedang suci yang tajam, dengan kekosongan yang robek, sangat cepat hingga ekstrim, dan menusuk alis Tan Yun. "Tan Yun, hati-hati!" Yu Yunxi berteriak panik. "Zanger, hati-hati!" Dao Qingda Zun tiba-tiba bangkit. Dia menemukan bahwa kecepatan pedang Lu Chen beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Tan Yun sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Pada saat ini, di hati kebanyakan orang, Tan Yun tidak bisa menghindari ditusuk oleh pedang dan jiwa serta janinnya dihancurkan. Sungguh kecepatan pedang yang mengerikan. Hongmeng Shenbu. Pada saat kritis, Tan Yun terkejut dan tubuhnya bergerak ke samping dalam sekejap. Engah. Darah terciprat. Meskipun Tan Yun menghindari pedang fatal itu, luka tulang yang dalam tergores di ujung alis kirinya. Darah merah menyembur dari lukanya, mewarnai pipi Tan Yun menjadi merah dan menyulut amarah Tan Yun. "Budak anjing, kamu belum mati." Lu Chen terkejut di benak Tan Yun. Pada saat ini, para dewa yang menyaksikan perang tidak bisa menahan keringat dingin untuk Tan Yun. Di kursi gedung dewa, Yu Yunxi dan Dao Qingda Zun melihat bahwa Tan Yun baik-baik saja, dan kedua tuan dan murid itu akhirnya menghela nafas lega. Di platform pertempuran Tongtian, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari hati Tan Yun Mei dan membawanya ke tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng dan menunjuk ke Lu Chen. Matanya dingin dan mengerikan. Selanjutnya, Tan Yun tidak memiliki kata-kata yang berlebihan. Dia berteriak dalam hatinya, "Arai pedang ilahi Hongmeng Tu." Wah, wah, wah. Dalam sekejap, 11 pedang surgawi Hongmeng seperti Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Hu dan Qi Chen terbang keluar dari alis Tan Yun dan menembak di sekitar platform pertempuran Tongtian dengan kecepatan tinggi. Lu Chen tertangkap basah oleh kecepatan mengatur susunan pedang dari 11 pedang surgawi Hongmeng. Dia hanya merasa bahwa pedang itu berkedip cepat di hadapannya, dan tirai cahaya Hongmeng yang kabur di sekitar platform pertempuran Tongtian naik ke langit. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya dalam kekosongan Hongmeng yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, dari para dewa yang menyaksikan perang hingga Kaisar Shizu, siapapun yang hadir terhalang oleh tirai barisan Hongmeng dan tidak dapat melihat Tan Yun dan Lu Chen dalam barisan pedang. "Arai pedang apa ini? Aku tidak bisa melihat Xiao Zhang dan Lu Chen. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihatnya. Siapa yang bisa melihat melalui susunan pedang?" Petik 2. Baik para dewa yang menonton perang di kuil Tao Tongtian dan para dewa yang menonton perang di pegunungan di luar kota sedikit bingung. Saat ini, di kursi atas gedung dewa di kuil Tao Tongtian, Kaisar Shizu menatap tirai susunan pedang ilahi Hongmeng Tu, mengerutkan kening, dan berkhotbah kepada Helian Mengde, "Pengorbanan besar, Anda mahir dalam barisan." Di pipinya yang keriput, Helene Mendelian menunjukkan warna bingung dan berkata, "Laporkan kepada Kaisar Agung, bawahanku tidak mengenali susunan ini." Dan Kaisar Agung, karena Xiao Zhang adalah murid kakak senior Dao Qingda Zun pasti tahu. Mendengar pidato itu, Kaisar Shizu memandang patung besar Dao Qing dan berkata, "Arai pedang apa yang diatur oleh Xiao Zhang?" Master Besar Dao Qing mengatakan omong kosong, beritahu Kaisar Agung bahwa Zhang Er menggunakan susunan pedang Hongmeng yang dipelajari oleh kakak laki-laki saya sebelum dia duduk. Oh, begitu. Kaisar Agung Shizu berkhotbah, "Dao Qing, Anda dapat melihat melalui tirai susunan. Laporkan kembali ke Kaisar Agung, bawahanku tidak bisa." Dao Qingda Zun berkata, "Bawahan saya telah mendengar kakak senior menyebutkan arai ini. Setelah arai ini diatur, kecuali beberapa orang dengan murid dewa alami dapat melihat pemandangan dalam arai, tidak peduli seberapa tinggi levelnya, yang lain tidak dapat melihat. Melalui itu." "Yah," Kaisar mengangguk dan berkata, "dalam hal ini, aku hanya bisa menunggu hasilnya." Oh, ngomong-ngomong, Dao Qingda Zun, seberapa kuat susunan ini? Dao Qingda Zun memikirkannya dan berkata, "Bawahanku tidak tahu dengan baik." Pada saat yang sama,
Dalam susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, Lu Chen memegang pedang ilahi dari senjata Tao terbaik, menatap Tan Yun yang menginjak kehampaan, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa, menurutmu pedang patah? Arai adalah lawanku." Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dan mengayunkannya tiba-tiba. Dia menunjuk Lu Chen dan berkata, "Anjing, aku ingin melihat seberapa kuat kamu." Hong Meng membunuh formula pedang ajaib. Tiba-tiba, napas Tan Yun melonjak liar, menembus berat pertama Tao dan lingkungan manusia dalam sekejap, dan tidak berhenti sampai berat ke-9. Formula pedang sihir pembunuh Hong Meng, bidang pedang 5 elemen. Memegang pedang pembunuh Hong Meng, Tan Yun menampilkan kekuatan sihir yang berasal dari penghancuran 5 elemen, domain pedang 5 elemen. Buzzing. Ketika kekosongan tiba-tiba retak, kekuatan pasang surut dari 5 elemen menyembur keluar dari tubuh Tan Yun dan menelan kekosongan Hong Meng dalam puluhan ribu abadi. Wosh! Wosh! Tan Yun memegang pedang ajaib dan menari pedang dengan kecepatan tinggi di udara. Sesaat, bayangan itu bersinar seperti hantu. Bas! Saat kekosongan berayun, Tan Yun tiba-tiba berhenti menari pedangnya. Dia memegang pedang pembunuh Hong Meng dan menunjuk ke langit, medan pedang 5 elemen, perang. Wah! 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 Boom! Tiba-tiba, di kekosongan Hong Meng yang ditelan oleh kekuatan 5 elemen leluhur, ribuan pedang emas, hijau, biru, merah dan coklat menelan debu tanah dengan kekosongan Hong Meng yang runtuh. Keterampilan mengukir serangga. Lu Chen mendengus dingin, dan kekuatan pendeta Tao kuno yang dipenuhi dengan rasa kuno meledak di tubuhnya. Kekuatan Tao kuno Milky melonjak seperti air dari sekitar Lu Chen. Lu Chen memegang pedang ilahi seperti dewa kuno dari zaman kuno. Yang lebih mengejutkan adalah bayangan virtual setinggi 10.000 kaki muncul di belakang Lu Chen. Bayangan virtual tidak lain adalah Lu Chen sendiri. "Xiao Zhang, aku akan memberitahumu." Lu Chen membuang senyumnya dan berkata dengan nada yang sangat mendominasi, "Kamu lemah seperti semut di depan formula pedang pembunuh surga dari leluhurku yang hebat." Ya, bayangan virtual raksasa Lu Chen adalah pertanda dari formula pedang abadi Lu Jun. Lu Chen memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan Tan Yun. Dia ingin membunuh Tan Yun secepat mungkin, dan kemudian mengakhiri permainan. Bas! Dalam keterkejutan kekosongan Hong Meng, saat bayangan virtual Wan Zhang tiba-tiba menghilang, Tan Yun terkejut. Tapi itu adalah 7 debu tanah yang berat di alam Tao, dan napas tiba-tiba naik ke kesempurnaan besar dari alam Tao. Dan itu juga menerobos satu demi satu, dan tidak. Formula pedang Lu Jun untuk membunuh seluruh langit, tirai pedang penghancur bintang. Membunuh. Wajah Lu Chen membunuh dan rambutnya beterbangan. Dia tiba-tiba mengambil langkah dari udara kosong Hong Meng. Tangan kirinya mencubit segel Dharma dari dadanya dan tangan kanannya memegang pedang. Dia berjalan menuju Tan Yun sedikit di udara. Pada saat itu, pemandangan yang sangat mengerikan terjadi. Merengekkan. Angin seperti menangis, dan bintang-bintang muncul di kehampaan Hong Meng, mengelilingi debu tanah. Setiap bintang memancarkan suasana yang membuat Tan Yun merasa takut. Bang bang. Boom. Tiba-tiba, semua bintang pecah berkeping-keping pada saat bersamaan. Pedang dengan suasana kuno dan kekerasan menyembur keluar dari bintang-bintang dan dibombardir dengan pedang dari area pedang 5 elemen. Boom. Boom. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut dalam suara yang memekakkan telinga dan keras, tetapi pedang Lu Chen telah menghancurkan semua bidang pedang 5 elemennya. Melihat adegan ini, keterkejutan batin Tan Yun bisa dibayangkan. Anda tahu, kekuatan bidang pedang 5 elemen di susunan pedang surgawi Hong Meng Tu 3 kali lebih kuat dari yang di luar susunan. Namun, di bawah kondisi kekuatan 3 kali lipat, itu dengan mudah dihancurkan oleh Lu Chen. Bisa dilihat betapa dahsyatnya kekuatan Lu Chen saat mendapatkan biografi Lu Jun dan Kaisar Dao yang sebenarnya. Hanya seorang budak anjing dari 7 putri yang ingin bersaing denganku. Kurasa kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Pergi ke neraka. Mata Lu Chen penuh amarah. Dia mengayunkan pedangnya ke udara dengan tangan kanannya. Pada saat itu, dia menghancurkan tenda pedang di belakang bidang pedang 5 elemen Tan Yun, berkumpul menjadi semburan besar dari udara kosong, dan melahap Tan Yun dengan keras.
Di mana aliran pedang lewat, kekosongan Hongmeng benar-benar runtuh, membentuk lubang ruang gelap yang besar. Napas sengit dari toren flash pedang membuat tirai susunan Hongmeng dari seluruh susunan pedang bergetar hebat. Hidupku terserah padaku. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak memenuhi syarat. Mata Tan Yun dingin. Tiba-tiba, 11 jenis kekuatan leluhur dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya keluar dari tubuhnya. Hatinya berteriak, Hongmeng tidak terlihat. Kamu benar. Saat ini, Tan Yun tidak menggunakan kekuatan sihir jaring langit dan bumi, juga tidak menggunakan pintu kosong tanpa kehidupan. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kekuatan sihir paling kuat dalam formula pedang sihir pembunuh Hongmeng. Hongmeng tidak terlihat. Wosh! Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng dan memegang pedang surgawi pembunuh Hongmeng. Dia melintas dengan jejak misterius dari kekosongan Hongmeng. Pada saat berkedip, pedang suci di tangannya melambai kombinasi kekerasan dan kelembutan. Ketika semburan pedang yang besar dan ganas hanya berjarak 100.000 kaki dari Tan Yun tiba-tiba berhenti menarikan pedangnya. Saat dia berdiri di udara, dia menghilang dari udara. Kecepatan yang mengerikan. Lu Chen sepertinya memperhatikan sesuatu, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang tidak dapat dipulihkan. Tetapi dia menemukan bahwa Tan Yun tidak menghilang, tetapi tidak tahu kekuatan sihir seperti apa yang dia gunakan. Kecepatan bergerak dengan pedang di udara meningkat 10 kali lipat. Seperti yang dipikirkan Lu Chen, Tan Yun memberinya kecepatan 10 kali lipat setelah dia menunjukkan kekuatan sihir tak kasat mata Hongmeng. Tidak hanya itu, kekuatannya juga meningkat 10 kali lipat. Xiao Zhang, keterampilan apa yang telah kamu latih dan mengapa begitu cepat? Lu Chen mau tidak mau bertanya dengan keras. Tidak ada komentar. Ketika suara yang dipenuhi dengan niat membunuh dimulai, pergelangan tangan Tan Yun berputar dengan kecepatan tinggi. Segera, pedang pencakar langit dengan panjang jutaan kaki dan berisi kekuatan 11 leluhur dilepaskan. Pedang pencakar langit baru saja mengeluarkan nafas, yang membuat kekosongan Hongmeng di seluruh susunan pedang runtuh. Merengekkan. Angin kencang mengamuk, guntur dan kilat melarikan diri, dan pedang pencakar langit dengan napas kuat yang tak tertandingi terputus ke arah semburan pedang. Pada saat yang sama, Lu Chen ketakutan. Tapi pedang pencakar langit Hongmeng yang tak terlihat berubah menjadi 9 bayangan pencakar langit virtual, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Kamu bisa mengendalikan kekuatan 11 atribut pada saat yang sama. Bagaimana kualifikasimu bisa begitu memberontak? Jeritan Lu Chen ditelan oleh ledakan keras. Tapi lihat, jika Anda berpikir Lu Chen begitu mudah untuk dihadapi, Anda salah. Sudah kubilang, itu kesalahan besar. Lu Chen tak terkalahkan di bawah ranah Tao dan Dewa. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata tanpa ekspresi, tak terkalahkan, ibumu. Paru-paru Lu Chen akan meledak. Dalam sekejap, kekuatan besar Taoisme kuno menyebar dari tubuh Lu Chen. Formula pedang Lu Jun untuk membunuh seluruh langit, 6 pedang menembus langit. Pada saat ini, Lu Chen melakukan pemotongan 6 pedang Tongtian. Apa yang lebih kuat dari potongan 6 pedang Tongtian adalah potongan pedang 12 Tongtian dan potongan pedang 18 pedang Tongtian yang paling kuat. Lu Chen berdiri di udara, tidak bergerak seperti gunung dan bergerak seperti kilat. Wajahnya garang dan tangan kanannya memegang pedang seperti dewa kuno yang tak terkalahkan. Dia melontarkan 6 kali dan mengayunkan 6 pedang di jalur misterius dan tak terduga di udara. Wah, wah, wah. Dalam raungan keras, 6 pedang Wanzang penuh rasa kuno mekar dari udara virtual Hongmeng dan menuju ke 8 pedang bayangan virtual Ferris yang dipotong oleh Tan Yun. 6 pedang Lu Chen hanya berukuran 10.000 kaki. Dibandingkan dengan pedang bayangan virtual pencakar langit Tan Yun, mereka lemah dan menyedihkan, dan dapat melepaskan napas yang membuat Tan Yun pucat. Karena 6 pedang dan teror nafas, Tan Yun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Bagi Tan Yun, perasaan ini sudah lama tidak ada. Lawan yang sangat kuat, ini sangat cocok untuk Lu Chen. Xiao Zhang, jika kamu hanya memiliki sarana ini, kamu bisa mati. Ketika Lu Chen sedang bersemangat, dia berkata, saya bersemangat untuk membunuh iblis seperti Anda.
Lu Chen tersenyum muram. Dia selalu sombong bahwa dia adalah jenius paling menonjol di Shizusenyu. Sampai dia bertemu Tan Yun, dia menemukan bahwa aura bakatnya begitu redup di depan Tan Yun. Karena itu, dia cemburu pada Tan Yun. Dia ingin membunuh Tan Yun. Formula pedang Lu Jun untuk membunuh seluruh langit, 12 pedang menembus langit. Fitur wajah Lu Chen terdistorsi dan dia menari pedangnya dengan cepat di udara. Segera, 12 pedang, yang panjangnya 100.000 kaki dan mengandung kekuatan yang lebih kejam dari orang-orang Tao kuno, tiba-tiba muncul dari sekelilingnya. Boom, boom. Kedua belas pedang di langit memotong pedang. Pada saat kemunculannya, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Berdengung. Namun, 12.100.000 pedang Zhang yang dipotong oleh 12 pedang di langit mengirimkan kekuatan sisa, yang membuat seluruh susunan pedang runtuh dalam kehampaan, meninggalkan Tan Yun dan Lu Chen dalam kegelapan tanpa akhir. Hanya pedang yang sangat mempesona. Pada saat yang sama, adegan pedang surgawi Hong Meng Tu menunjukkan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan patah kapan saja. Boom, boom, ada suara keras di tanah. Hanya ketika Lu Chen, yang dipotong oleh 12 pedang di langit, minum dan memarahi. Dia menemukan bahwa 12 pedangnya di langit dipotong dan dihancurkan oleh pisau kehidupan absolut hantu. Meskipun pisau kehidupan absolut hantu itu penuh dengan retakan yang mengejutkan, itu tetap tidak pecah. Membunuh. Tan Yun menutup telinga. Dengan minuman kerasnya, tiba-tiba, sejuta pisau abadi hantu Zhang dengan cepat terurai menjadi 10.100 Zhang Daomans. 10.000 pria Dao tersebar dari udara kosong Hong Meng dan membelah debu tanah dari waktu ke waktu. Lu Chen terkejut dan mencoba yang terbaik untuk bergerak dan menghindar dari kekosongan Hong Meng. Meskipun dia sangat cepat, dia telah berubah menjadi pisau abadi hantu berukuran 100 Zhang. Ada terlalu banyak. Tidak. Ketika suara tragedi itu dimulai, telinga kanan Lu Chen terputus. Oh, tanganku. Dalam penghindaran tergesa-gesa Lu Chen, dia mengeluarkan teriakan, tetapi pisau melintas dari pergelangan tangan kirinya, dan tangan kirinya terputus karena percikan darah. Lu Chen, yang kehilangan tangan kiri dan telinga kanannya, akhirnya lolos dari pembunuhan semua pisau abadi hantu. Mengaum, Lu Chen tampak malu dan kusut. Dia meraung seperti binatang buas. Dia memegang pedang dewa dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun, "Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membunuhmu. Xiao Zhang, aku ingin kamu bajingan mati tanpa tempat untuk dikubur." Lu Chen benar-benar marah. Dia melihat ke atas dan meraung. Kekuatan Tao kuno di tubuhnya mengalir deras. Formula pedang Lu Jun membunuh melalui surga dengan 18 pedang. Wosh, wosh. Wajah Lu Chen sama ganasnya dengan hantu. Memegang pedang ilahi, dia menari satu demi satu pedang dari kekosongan Hong Meng yang luas. Membunuh. Lu Chen seperti dewa kuno yang gila. Dia memegang pedang suci dan muncul di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, yang memegang pedang ke bawah, tiba-tiba melihat ke udara. Adegan kecil yang sangat mengejutkan inilah yang terjadi pada Tan Yun. Boom. Namun, dengan Lu Chen memegang pedang sedikit, ketika seluruh kekosongan Hong Meng runtuh, layar susunan Hong Meng dengan cepat ditutupi dengan retakan besar yang mengejutkan. Tampaknya susunan pedang Hong Meng Tu akan pecah. Banyak orang di bidang Tao Tongtian melihat situasi di dalam melalui celah besar di tirai. Tiba-tiba, bidang Tao Tongtian yang awalnya sunyi mendidih. Apakah saya salah membacanya? Lu Chen kehilangan tangan kiri dan telinga kanannya, sementara Xiao Zhang masih utuh. Kamu tidak salah membacanya. Aku juga melihatnya. Memang, Lu Chen terluka. Ya, luar biasa. Bagaimana Xiao Zhang bisa lebih berani dan menyakiti Lu Chen? Petik 2. Sementara orang-orang berbicara, tirai pedang suci Hong Meng Tu sembuh. Di kursi di atas gedung dewa, Yu Yunxi, yang awalnya menemukan Tan Yun aman dan sehat dan tampak bersemangat, tiba-tiba memperkuat senyumnya di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa Kaisar Shizu dan Dao Qing mengerutkan kening. "Ayah Kaisar, Tuan, ada apa denganmu?" Bibir Yu Yunxi terbuka dengan lembut, dan suara kekhawatiran terdengar.
Tatapan Dao King yang bermartabat dan tak tertandingi berkata, Sier, aku baru saja menjadi guru. Jika aku tidak salah, Lu Chen mengerahkan kekuatan sihir pamungkas dari formula pedang Lu Jun untuk membunuh semua orang di langit. Kekuatan gaib ini sangat kuat sehingga Xiao Zhang takut. Tanpa menunggu kata-kata Tao King, mata Yu Yunxi memerah dan berkata, Tuan, saya tidak peduli. Saya tidak ingin Tan Yun mati. Jika Tan Yun benar-benar dalam bahaya, kamu harus melakukannya. Iya, baiklah, jangan khawatir. Aku berjanji padamu sebagai guru. Ketika Dao Qing Dazun berkhotbah, dia menatap susunan pedang surgawi Hong Mengtu. Dao Qing Dazun bertekad bahwa begitu pertempuran selesai, selama Tan Yun memiliki satu nafas, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Dalam susunan pedang surgawi Hong Mengtu, dengan penggunaan 18 pedang oleh Lu Chen untuk membunuh dan membelah langit, 18 pedang hanya panjangnya sekitar Zhang, dan tiba-tiba muncul ke segala arah Tan Yun. Berdengung. Ketika kekosongan Hong Meng mendidih, ada 18 pedang Zhang Long, dan pedang itu masih berkumpul dengan liar. Dalam napas pendek, kekosongan Hong Meng dalam puluhan ribu keabadian di sekitar Tan Yun ditelan oleh pedang yang dipadatkan oleh Lu Chen. Ada ratusan ribu pedang. Momentumnya sangat mengerikan. Ratusan ribu pedang ini mengepung Tan Yun. Pengepungan itu kedap udara. Dengan pemikiran Lu Chen, ratusan ribu pedang dengan panjang sekitar 10 kaki mengeluarkan rasa kuno yang kuat, dan kemudian mulai berputar dengan cepat. Ahah! Lu Chen memandang Tan Yun yang berdiri di udara dan berkata dengan liar, Xiao Zhang, kukatakan padamu, adalah keberuntunganmu bahwa kamu bisa mati di bawah 18 pedangku di langit. Mau membunuhku? Tan Yunxing meledak dari matanya, mengeluarkan suara, kurasa tidak. Belum tentu. Mata Lu Chen jahat dan berkata dengan suara keras, aku harus membunuhmu hari ini, sesuatu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Memikirkan telinga dan tangannya dipotong oleh Tan Yun, Lu Chen ingin menelanjangi Tan Yun hidup-hidup. Karena itu, dia ingin Tan Yun mati. Membunuh. Wah, wah, wah. Dengan perintah Lu Chen, ratusan ribu pedang tiba-tiba menutup dan memotong ke arah Tan Yun. Intensitas ratusan ribu pedang telah mencapai kedap udara dan kedap air. Tan Yun tidak bisa mundur seluruhnya kecuali melawan. Yang mengejutkan Tan Yun adalah nafas kuat dari lusinan pedang kuno membuatnya merasa tidak nyaman. Lu Chen, dengarkan aku. Banyak orang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dengan baik. Aku tidak mati sebelumnya, dan aku tidak akan mati mulai sekarang. Dengan raungan panjang niat membunuh Tan Yun, dia menunjukkan tubuh Hong Meng, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 80.000 kaki. Pada saat yang sama, dia memasukkan pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya ke dalam pikirannya. Pecut jiwa kota iblis yang rusak, bertarunglah untukku. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan kekuatan sihir paling kuat dalam susunan pedang sihir Hong Mengtu, cambuk jiwa dari kota sihir yang menghancurkan. Apa yang disebut iblis pemecah berarti kekuatan sihir ini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya melawan iblis. Adapun penenang jiwa, apakah lawannya adalah iblis atau dewa, sekali terkena cambuk jiwa iblis yang patah, jiwa akan menderita berbagai tingkat trauma. Merengek. Ketika kekosongan Hong Meng bergetar hebat, kekuatan kematian yang luas dan gelap mengalir keluar dari kekosongan Hong Meng di sekitar Tan Yun, dan dengan mimpi berubah menjadi cambuk hitam hingga 200.000 kaki di tangannya. Ketika cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak muncul, Lu Chen tiba-tiba menjadi pucat dan merasakan perasaan pusing menyapu pikirannya seperti angin kencang. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan kemudian pulih. Tan Yun menatap Lu Chen dan Yin mengukur terowongan, pusing, kan? Jangan khawatir, aku akan merokok untukmu nanti, dan kamu akan tahu apa hidup lebih baik daripada mati. Perang. Raungan Tan Yun bergema di seluruh susunan pedang. Dia setinggi 80.000 kaki. Tubuhnya berputar di udara dan menarik cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak secepat 200.000 kaki. Boom! Dari kekosongan Hong Meng, cambuk jiwa dari kota sihir pemecah mekar seperti teratai yang gelap dan besar, dan mengenai ribuan pedang yang dipotong pertama. Bang-bang. Dalam deru yang memekakkan telinga, ribuan pedang diledakkan oleh cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak.
Rengek. Segera, badai Yue setelah ribuan pedang patah dengan cepat menyebar ke kekosongan di sekitarnya. Dalam penyebaran, kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu. Ketika badai Yue menghantam layar arai, jaring laba-laba seperti retakan muncul di layar arai. Cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak meledakkan ribuan pedang Tongtian 18, tetapi ada retakan pada cambuk itu. Bang 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 boom. Hampir pada saat yang sama, gunung seperti Tan Yun, memegang cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak, meledakkan lebih dari 2000 pedang gila. Xiao Zhang, skill macam apa yang kamu gunakan? Ini sangat kuat. Lu Chen terkejut. Dia berpikir bahwa Tan Yun, yang hanya paling penting di tanah suci leluhur, akan mati seketika tanpa seluruh tubuh di bawah kekuatan sihir terkuat dari formula pedang abadi Lu Jun. Tetapi dia tidak berharap bahwa Tan Yun tidak hanya tidak mati, tetapi juga menghancurkan pedang yang dibentuk oleh kekuatan sihirnya yang paling kuat dengan memegang cambuk hitam yang aneh. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, oh tidak. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak percaya itu benar. Tan Yun, dengan wajah dingin, mengabaikannya. Dia melakukan langkah surgawi Hongmeng dari kekosongan Hongmeng yang luas, menari cambuk dengan kecepatan tinggi, dan dengan panik menghancurkan pedang yang telah terbunuh satu demi satu. Melihat bahwa dia diabaikan oleh Tan Yun, mata Lu Chen berangsur-angsur menjadi sengit dan tegas, dan semangat juangnya tinggi. Bajingan, kamu benar-benar berpikir aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Sudah kubilang, 18 pedangku di seluruh langit bisa menghasilkan 360.000 pedang. Setiap kali cambuk di tanganmu menghancurkan salah satu pedangku, itu akan meninggalkan bekas luka besar atau kecil. Cambukmu akan hilang tanpa menghancurkan pedangku. Saat itu juga, saya akan melihat bagaimana Anda melawan saya. Di sini, tubuh Lu Chen sekali lagi mengeluarkan kekuatan Tao kuno, seperti sungai yang bergelombang, menelan seluruh susunan pedang ilahi Hongmeng Tu. Berkat kekuatan pendeta Tao kuno, lebih dari 300.000 pedang yang ditebas ke arah Tan Yun menjadi semakin ganas, dengan peningkatan tajam dalam kecepatan dan kekuatan. Tan Yun merasakan hawa dingin di hatinya, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan agung leluhur angin, dan kecepatan gerakannya sedikit meningkat. Tapi meski begitu, Tan Yun masih belum bisa selamat. Engah. Ketika Tan Yun mengelak, darahnya memercik, dan pedang menusuk dari belakang dan keluar dari dadanya. Hahaha, apakah bajingan itu terluka? Saya katakan, ini baru permulaan. Tawa ganas Lu Chen sangat keras. Aku hanya mengalami sedikit cedera. Kamu sangat bersemangat. Kamu benar-benar seorang sabi. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun terus menari cambuk jiwa dari kota iblis yang hancur dan meledakkan pedang. Tan Yun benar. Kini tubuhnya setinggi 80.000 kaki. Meskipun pedangnya telah menembus tubuhnya, itu belum berdampak nyata. Bang bang. Boom. Boom, ledakan. Suara keras menghancurkan kehampaan dan langit runtuh. Tan Yun memegang cambuk itu seperti dewa perang, menghancurkan segalanya. Puff. Puff. Pada saat yang sama, pedang panjang juga memotong dan menikam Tan Yun. Menabrak. Ketika Tan Yun menghancurkan lebih dari setengah pedang dengan cambuk jiwa pemecah kota sihir, seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka yang mengejutkan, dan darahnya menyembur keluar dari luka seperti aliran, yang sangat menakutkan. Cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak, yang awalnya sepanjang 200.000 kaki, telah usang, hanya menyisakan lebih dari 100.000 kaki. Tuan, mengapa kamu begitu bodoh? Pada saat ini, Tan Yun teringat suara cemas dari api Hongmeng Zixin di benaknya. Mengapa kamu tidak menggunakan baju besi Zantianzu, yang merupakan senjata Raja Tao terbaik yang diberikan kepadamu oleh pemimpin Istana Fang? Selama kamu mengorbankan baju besi Zantianzu, lukamu tidak akan begitu serius. Tanpa Zixin mengingatkan. Tentu saja tidak. Mendengar pidato itu, mata Tan Yun muram dan berkata, Zixin, kami telah meninggalkan kuil Tianmen selama bertahun-tahun. Apakah Lu Chen sakit? Tan Yun tiba-tiba tersenyum. Tawanya penuh ejekan dan ketidaktahuan satu sama lain. Bermarga Lu, Yi Xiao Zhang bangkit dari kerendahan hati dan berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini. Sakit apa yang belum pernah kamu alami?
Saya katakan, jika Anda memprovokasi saya hari ini, Anda akan mati. Xiao Zhang, aku akan pergi ke ibumu. Kamu pikir kamu siapa? Lu Chen berkata sambil tersenyum, katakan sesuatu tentangmu. Kamu benar-benar tidak tahu siapa dirimu. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hari ini, aku akan membunuhmu. Lu Chen, yang berkeringat, mengejek dan memanipulasi 100.000 pedang yang tersisa, dan dengan panik menggantung Tan Yun. Membunuh. Gunung seperti Tan Yun, dengan pupilnya yang besar, mengungkapkan niat membunuhnya. Dia melupakan rasa sakit dan segalanya. Kekuatan besar Hong Meng mengalir keluar dari tubuhnya. Dia memegang cambuk jiwa untuk menghancurkan kota iblis dan hanya memiliki satu ide untuk menghancurkan semua pedang Lu Chen. Bang bang. Boom. Boom. Beberapa saat yang lalu, kekosongan Hong Meng yang baru sembuh dihancurkan lagi, dan pada saat yang sama, ada pedang dengan rasa kuno. Sesaat kemudian. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tangisan Lu Chen yang luar biasa terdengar di seluruh susunan pedang. Di depan matanya, Tan Yun, berlumuran darah dan rambut putih serta selendang, berdiri di udara, dan tidak ada pedang di sampingnya. Adapun cambuk jiwa kota iblis yang rusak di tangan Tan Yun, telah patah dan hampir menghilang. Lu Chen, yang sangat lelah, tidak menyangka Tan Yun begitu kuat. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. Tubuh berdarahnya setinggi 80.000 kaki tiba-tiba menyusut menjadi ukuran normal, dan cambuk jiwa kota iblis yang rusak di tangan kanannya juga menjadi panjang sangsu. Cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak begitu lama sehingga tampaknya dapat dipatahkan kapan saja. Saat Tan Yun terus mengerahkan kekuatan sihirnya dalam pertempuran sengit, sekarang para Zuli di kolam rohnya, seperti Lu Chen, hampir kelelahan dan merasa sangat lelah. Tiba-tiba, Lu Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan senyum muram, Xiao Zhang, jangan bangga. Sekarang saatnya bagiku untuk membalikkan keadaan. Bas. Ketika Lu Chen memutar tangan kanannya, setetes cairan hijau keluar dari udara tipis dari tangan kanannya, kekuatan leluhur yang agung dan kaya menyebar. Tan Yun berdiri di udara dengan sedikit kerutan di alis pedangnya. Haha, hahaha. Lu Chen tertawa penuh kemenangan, Xiao Zhang, kamu benar-benar sedikit lebih baik dariku. Awalnya kamu bisa menang, tapi sayang sekali aku menyimpan setetes cairan surgawi Zuli yang aku dapatkan di Menara Dewa sampai sekarang. Selama saya mengambil setetes cairan ilahi Zuli ini, Zuli akan pulih dalam sekejap. Pada saat itu, tanpa menunggu kata-kata Lu Chen, suara sarkastik Tan Yun tiba-tiba terdengar, ya, kamu benar. Selama kamu mengambil setetes cairan suci Zuli, Zuli yang dikonsumsi di kolam roh dapat dipulihkan dalam sekejap. Kata-kata Tan Yun jatuh. Dia tidak tahu apa yang ditemukan Lu Chen dan berteriak, kamu masih menyimpannya. Tetapi dia menemukan bahwa pada suatu waktu, setetes cairan suci Zuli tiba-tiba muncul di tangan Tan Yun. Lu Chen ketakutan. Dalam teriakan itu, Lu Chen ingin segera mengambil cairan Dewa Zuli di tangannya. Namun, Tan Yun menelan cairan Dewa Zuli lebih cepat darinya. Setelah Tan Yun meminumnya, Zuli dalam linci langsung penuh, dan rasa lelahnya hilang. Ledakan. Pada saat kehampaan Hong Meng runtuh, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hong Meng dan muncul di atas Lu Chen dengan cambuk jiwa pemecah kota sihir. Pada saat ini, Lu Chen baru saja menelan cairan Dewa Zuli ke dalam perutnya. Ketika Lu Chen baru saja merasa bahwa kekuatan leluhur di kolam roh penuh, langit di atas kepalanya mendidih. Tetapi Tan Yun menarik cambuk jiwa dari kota sihir yang menghancurkan di kepalanya. Tidak. Bang. Lu Chen mencoba yang terbaik untuk menghindar. Meskipun dia lolos dari cambuk yang fatal, bahu kirinya terkena. Segera, bahu kirinya meledak dan terbang menjauh dari tubuhnya dengan percikan darah. Rasa sakit yang tajam mengamuk di seluruh saraf tubuh Lu Chen dari lengan yang patah, yang tidak membuatnya takut. Apa yang benar-benar membuatnya takut adalah bahwa pada saat cambuk jiwa dari kota iblis yang hancur meledak di bahu kirinya, kekuatan yang mengerikan seolah-olah untuk menghilangkan jiwa Tao mengalir ke pikirannya dari luka lengan yang patah. Ah! Lu Chen mengeluarkan tangisan yang mengerikan.
Pada saat ini, cambuk jiwa Tan Yun untuk menghancurkan kota iblis tampaknya ada di jiwa Tao-nya. Dia merasakan sakit kepala yang membelah dan segera darah mengalir di matanya. Kamu pikir kamu adalah keturunan Kaisar Lu Jundao, jadi kamu lebih unggul dari yang lain. Tan Yun berkata dengan tegas, saya katakan, saya tidak mengambil inisiatif untuk menyebabkan masalah dalam hidup saya, tetapi saya tidak takut akan hal itu. Xiao Zhang, jangan, bunuh aku. Lu Chen memegangi kepalanya dengan tangan kanannya. Dia sangat kesakitan sehingga dia berguling di udara dari Hong Meng, dan berteriak, Taizu saya adalah Lu Jun dan Kaisar. Kekuatan Taizu saya tidak kurang dari Kaisar Sizu, pemimpin kuil Tianmen dan pemimpin sekte dewa yang bahagia. Jika Anda membunuh saya. Mendengar pidato itu, Tan Yun sedikit mengangkat mulutnya, aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak takut pada sesuatu. Mengapa kamu tuli? Apakah kamu masih ingin mengancamku dengan Taizumu? Apakah kamu pikir aku takut akan ancaman? Tan Yun, memar dan berlumuran darah, menari dengan rambut putih dan tiba-tiba mengambil langkah, lalu muncul di sebelah Lu Chen, mengguncang cambuk jiwa kota iblis yang rusak dan menariknya dengan keras ke dada Lu Chen. Klik. Dalam suara patah tulang yang jelas, dada Lu Chen runtuh dan beberapa tulang rusuk patah. Pada saat yang sama, cambuk jiwa kota sihir yang rusak di tangan Tan Yun juga menghilang. Sakit. Lu Chen menyemprotkan darah ke mulutnya, menutupi kepalanya dengan tangan kanannya. Rasa sakit di mulutnya bukan karena dada dan tulang rusuknya patah, tetapi karena kekuatan yang mengalir ke pikirannya untuk merobek jiwa Tao-nya. Pada saat ini, mulut Lu Chen menyemprotkan darah, dan telinga, hidung, dan matanya menumpahkan darah. Tingkat tragedinya harus sama dengan Tan Yun. Xiao Zhang, aku salah. Maafkan aku. Aku tidak akan mengancammu. Aku tidak berani. Untuk bertahan hidup, Lu Chen menanggung tekanan panas dari jiwa Tao dan berlutut menghadap Tan Yun di kosong dari Hong Meng. Dia benar-benar tahu kesalahannya. Tidak, tentu saja tidak. Di dalam hatinya, seorang pria bisa menekuk dan meregangkan. Hanya jika dia hidup untuk sementara waktu, dia bisa kembali dan membunuh pengawal sialan ini di masa depan. Ya, itu tidak penting. Tan Yun acuh tak acuh dan matanya menjadi semakin acuh tak acuh. Yang penting siapapun yang ingin membunuhku akan dibunuh olehku. Xiao Zhang, tidakkah kamu benar-benar memikirkannya? Lu Chen berlutut gemetar di depan Tan Yun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, aku tidak mengancammu. Aku juga percaya kamu tidak takut akan ancaman, tetapi kamu juga harus memikirkan 7 putri. Ketika kakek buyutku mengetahui bahwa ketujuh putri ingin merekrut kerabat, dia memerintahkanku untuk turun gunung. Jika aku mati, tindakanmu akan memengaruhi ketujuh putri. Xiao Zhang, tolong jangan bunuh aku. Lagi pula, kami tidak pernah memiliki kebencian sebelumnya. Tan Yun menyela, diam, saya katakan, bahkan jika Anda berbicara tentang hype, saya juga akan membunuh Anda. Adapun kakek buyutmu, tidak apa-apa jika dia tidak menggangguku. Jika dia berani menggangguku, selama aku tidak mati, dia akan mati. Mendengar ini, Lu Chen tahu bahwa pihak lain bertekad untuk bunuh diri. Xiao Zhang, kamu ingin membunuhku. Ini mimpi. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu ke punggungku. Lu Chen, yang sedang berlutut, tiba-tiba meraung. Kemudian, cincin leluhur melintas di antara jari-jari tangan kanannya, dan jimat gelap muncul di tangannya. Ketika Tan Yun melihat tanda itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan berlari mati-matian ke belakang. Dengan pencapaian Tan Yun dalam jimat di puncak dunia leluhur tertinggi, dia melihat sekilas bahwa tangan Lu Chen adalah jimat terbaik untuk menghancurkan dunia leluhur. Itu cukup kuat untuk meledakkan 100 dirinya sampai mati. Ledakan itu. Dengan lambaian tangan kanan Lu Chen, yang terbaik memecahkan Zufu dan pergi ke Tan Yun dengan cepat. Pada saat yang sama, Lu Chen menawarkan satu set baju besi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Armor Zantianzu. Tan Yun mengorbankan baju besi leluhur dari senjata terbaik Raja Tao. Saat dia melindungi tubuhnya, jimat leluhur yang rusak hancur berkeping-keping. Bang! Boom! Boom! Segera,
Badai energi dahsyat menyapu seluruh susunan pedang, melahap debu tanah yang dilindungi oleh baju besi dan Tan Yun yang dilindungi oleh baju besi Zantianzu. Puff, puff. Segera, Tan Yun merasakan energi yang menghancurkan segalanya dan menindasnya dari segala arah. Beberapa kekuatan mengerikan menembus Zantianzu Jia dan mengalir ke tubuhnya. Segera, dia mengeluarkan seteguk panah darah. Pada saat yang sama, Tan Yun merasa bahwa tubuh di baju besi Zantianzu rusak, tulangnya penuh retak, dan organ dalam rusak parah. Wow! Tan Yun memuntahkan seteguk darah, merasakan pusaran, dan kehilangan kesadaran. Lu Chen, yang dilindungi oleh baju besi, tidak lebih baik. Dia juga menyemprotkan darah ke mulutnya. Armor di tubuhnya meledak, mengirimkan tangisan yang lemah dan tragis. Kekuatan yang terbaik untuk menghancurkan jimat leluhur benar-benar terlalu kuat. Ketika badai energi bergulir berdampak pada layar arai dengan kecepatan tinggi, layar arai dari seluruh arai pedang surgawi Hong Mengtu mengembang seperti bola dengan kecepatan tinggi. Di luar. Lihat, ada apa? Bagaimana susunan pedang yang diatur oleh Xiao Zhang berkembang? Iya, juga, aku merasakan energi kekerasan yang sepertinya keluar dari susunan pedang. Pada saat ini, terutama para dewa di bawah kerajaan Raja Tao di bidang Tao Tongtian ketakutan. Di puncak gedung dewa, Kaisar Shizu di kursi tiba-tiba berdiri, rangkaian pedang Xiao Zhang akan rusak. Suara Kaisar Shizu jatuh. Saat Yu Yunxi cemas, booming. Dengan suara gemetar bumi, susunan pedang surgawi Hong Mengtu yang diselimuti platform pertempuran Tongtian rusak. Merengekkan. Setelah susunan pedang patah, angin menderu, dan badai energi menakuti para dewa di alam Tao, alam leluhur dan alam berikutnya, seperti roda raksasa gelap, menyapu dirinya sendiri dengan kekosongan yang runtuh. Membantu. Tidak. Dalam teriakan minta tolong para dewa pada tingkat rendah, Kaisar Shizu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Segera, gelombang energi tak terlihat berubah menjadi tangan pencakar langit raksasa transparan dari atas platform pertempuran Tongtian. Tangan raksasa itu tiba-tiba memutar cakarnya dan menggenggam badai energi. Segera, badai energi menghilang dengan cepat di cakar raksasa. Plop, lop. Dengan suara dua pahat yang tumpul, Tan Yun, yang tidak dapat dikenali lagi dan mengenakan baju besi Zantianzu, dan Lu Chen, yang sedang sekarat, jatuh di platform pertempuran Tongtian. Zanger, di kursi gedung dewa, Dao Qingda tiba-tiba bangkit. Xiao Zhang, Yu Yun dan Si Jiao gemetar dan bangkit dari kursi dengan air mata berlinang. Pada saat ini, para dewa di Tongtian Daochang yang baru saja melewati para dewa, dan para dewa di pegunungan di luar kota, mau tidak mau mulai berbicara satu demi satu. Bagaimana ini mungkin? Keturunan Lu Jun dan Kaisar Dao kehilangan keduanya dengan pengawal pribadi ketujuh putri. Iya, Lu Chen adalah wilayah Tao tingkat ketujuh, sedangkan Xiao Zhang hanya wilayah Susheng tingkat pertama. Katamu, siapa di antara mereka yang terluka parah? Siapa yang bisa berdiri? Menurut pendapat saya, meskipun Lu Chen telah kehilangan lengan kirinya dan dadanya runtuh, bagaimanapun juga, dia adalah wilayah Tao yang berat ketujuh. Dia harus bisa berdiri. Dan Xiao Zhang, dia telah berubah tanpa bisa dikenali. Wajahnya menunjukkan tengkorak yang padat, dan darah mengucur di mulutnya. Jelas, organ dalamnya telah rusak parah, dan sulit baginya untuk berdiri. Yah, pria ini benar. Aku ingin mengatakan bahwa Xiao Zhang akan kalah. Petik 2. Sementara para dewa berbisik, Yu Yunxi di kursi memandang Tan Yun, yang masih berlumuran darah di platform perang Tongtian. Air matanya mengaburkan pandangannya, hatinya seperti pisau, terus mentransmisikan suara dan memanggil nama Tan Yun. Ketika Yu Yunxi membuat langkah ini, Kaisar Shizu melihatnya di matanya dan berkata diam-diam, apakah kamu yang memiliki hati untuk Xiao Zhang? Tidak, tidak akan. Bahkan jika Xiao Zhang adalah murid dari kakak senior Dao Qing, dia memiliki latar belakang yang rendah. Bagaimana Xier bisa menyukainya? Batuk. Seperti yang dipikirkan semua orang, batuk lemah terdengar dari platform pertempuran. Mereka mengikuti gengsi, tetapi Lu Chen, yang telah kehilangan lengan kirinya dan terluka parah, perlahan berdiri sambil mengeluarkan darah dari 7 lubangnya,
menjulurkan tangan kanannya dan berjuang untuk menopang tanah. Melihat adegan ini, semburan sorakan datang dari bidang Tao Tongtian. Lihat, Lu Chen telah berdiri. Iya, Lu Chen benar-benar berdiri, tetapi napas Xiao Zhang tidak teratur. Jelas, dia terluka lebih parah. Dia pasti tidak bisa bergerak. Dia akan kalah. Petik 2. Ketika orang-orang berbicara, di lantai atas gedung dewa, Helian Mende mengangkat tangan kanannya sedikit untuk memberi isyarat kepada orang-orang agar diam. Setelah kerumunan tenang, Lu Chen, yang akan jatuh dari jauh, tersenyum sambil meludahkan darah. Meski suara tawanya kecil, namun ada emosi yang tidak bisa disembunyikan. Hahaha, Tuhan tolong aku juga. Tuhan tolong aku juga. Lu Chen menunjuk ke Tan Yun, yang terbaring di genangan darah dengan mata tertutup, dan mencibir, Xiao Zhang, bukankah kamu sombong? Apakah kamu tidak gila? Kalau begitu kamu berdiri dan menjadi sombong. Wow, hahaha, sayang sekali kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Tepat ketika Lu Chen berpuas diri, ketika orang mengira Tan Yun akan kalah, tiba-tiba, sebuah suara lemah terdengar, Lu Chen, jangan berpuas diri terlalu dini. Mengapa sulit bagiku untuk berdiri? Mendengar pidato itu, Yu Yun dan Si Jiao berdiri gemetar di kursi, dan air mata mereka menunjukkan warna kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Begitu juga Dao Qing Dazun. Lihat, ini Xiao Zhang. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang menatap Tan Yun. Tapi melihat Tan Yun terbaring di genangan darah, dia perlahan membuka matanya yang berdarah dan menatap Lu Chen yang senyumnya membeku di wajahnya. Kamu tidak mati. Lu Chen melebarkan matanya dan berpikir untuk kehilangan telinga dan lengan kirinya. Matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ketika Lu Chen melambai, kehampaan itu seperti riak air. Pedang suci yang jatuh tidak jauh darinya melayang ke udara dan membawanya ke tangan kanannya. Bagus, bagus, kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Lu Chen, memegang pedang suci, berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Tidak, jangan bunuh dia. Yu Yun menggelengkan kepala dengan keras dan berteriak, Xiao Zhang, akui kekalahan. Melihat Tan Yun tidak segera berbicara, Yu Yunxi tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap Kaisar Shizu dengan mata memohon, Ayah, Xiao Zhang terlalu terluka. Jika dia bisa berbicara, dia akan mengaku kalah. Ayah, jika dia bergerak, dia akan mundur dan mengaku kalah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ayah, beri perintah dengan cepat. Jangan biarkan Lu Chen membunuhnya. Mendengar pidato itu, Kaisar Shizu mengerutkan kening dan tidak langsung berbicara. Bagaimanapun, ini adalah perjodohan di depan banyak orang. Aturannya adalah tidak ada yang boleh ikut campur. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika dia campur tangan? Saya pemimpin dinasti yang menetapkan aturan untuk merekrut kerabat. Jika saya menyela dan mengganggu, apakah saya tidak akan kembali ke publik? Melihat Kaisar Shizu ragu-ragu, Yu Yunxi buru-buru menatap Dao Qing Dazun. Setelah mengangguk kepada Yu Yunxi, pendeta Dao Qing yang agung membungkuk kepada Kaisar Shizu. Tepat ketika dia akan berbicara, sebuah suara lemah tapi tegas datang dari platform pertempuran Tongtian. Kamu tidak perlu memohon. Itu melanggar hukum. Dao Qing mengguncang tubuh lamanya dan melihat kembali ke arah Tan Yun yang jatuh berlumuran darah. Tan Yunang memandang Dao Qing Dazun dan berkata kata demi kata, selain itu, aku tidak akan pernah mengaku kalah. Segera setelah pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin terkejut. Apa, sudah waktunya bagi Xiao Zhang untuk mengakui kekalahan? Iya, Tuan Dao Qing ingin membantunya mendapatkan kembali hidupnya, dan dia menolak kebodohan. Bukankah? Kurasa dia ingin menikahi 7 putri. Dia gila. Iya, Lu Chen bisa berdiri dan berjalan perlahan dengan pedang, tapi bagaimana dengan dia? Dia jelas terluka parah. Aku khawatir itu boros untuk bermain sekali saja. Dia masih ingin bersaing. Aku tidak berpikir dia mau untuk mati. Petik 2. Ketika kebanyakan orang memfitnah Tan Yun satu demi satu, Yu Yunxi melihat penampilan tragis Tan Yun dan hatinya meneteskan darah. Saya tidak tahu kapan, tangan Gioqian-qiannya telah mengepal,
kukunya menembus telapak tangan, dan darah dapat terlihat samar-samar. Zanger, jangan main-main, hidup itu penting. Dao Qing berteriak dengan cemas. Dia juga memikirkan Tan Yun. Dia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya. Jangan marah. Aku tidak main-main. Aku harus memenangkan kejuaraan. Tidak ada yang mau menghentikan generasi muda. Tidak ada. Bisa. Tan Yun berkata, lalu, apa yang terjadi padanya menggerakkan semua orang yang hadir. Menutup. Tapi saat Tan Yun membacanya, armor Zhan Tianzu yang dia pakai menghilang. Saat Zhan Tianzu Jia menghilang, yang muncul di depan umum adalah tubuh Tan Yun yang sangat mengerikan. Saat ini, hampir 70% dari daging dan darah Tan Yun jatuh, dan tulangnya terekspos di banyak tempat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah melalui cedera dada Tan Yun, dapat terlihat dengan jelas bahwa organ dalamnya penuh dengan retakan. Orang-orang tidak percaya bahwa Tan Yun terluka seperti ini. Bagaimana dia bisa tetap terjaga? Jika Anda adalah orang lain, Anda akan pingsan. Orang-orang tidak mengerti obsesi apa yang mendukung Tan Yun untuk tetap terjaga. Uff. Ketika semua orang berpikir, Tan Yun mengeluarkan seteguk darah. Di hadapan publik, dia ingin berjuang untuk berdiri. Apakah Xiao Zhang gila? Iya, kurasa dia gila. Kenapa dia melakukan ini? Apakah ini untuk kecantikan ketujuh putri? Ketika orang-orang berbisik, mereka tidak tahu bahwa Tan Yun melakukan ini bukan untuk kecantikan ketujuh putri, atau agar Panlong Fufeng menjadi menantu yang cepat. Hukum Kaisar Sisu. Hanya ada satu tujuan bagi Tan Yun untuk melakukannya. Pada saat ini, Yu Yunxi menatap Tan Yun dan air matanya mengaburkan pandangannya. Ketika dia menyampaikan suaranya berteriak, Tan Yun, Jangan memaksa, benar-benar tidak. Jangan khawatir, bahkan jika Lu Chen atau Qigong memenangkan gelar, aku tidak akan menikah. Tanpa menunggu kata-kata Yu Yunxi, Tan Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Yunxi, selama aku di sini, kamu tidak ingin menyentuhmu. Ini adalah janjiku padamu. Mendengarkan suara lemah Tan Yun, air mata sedih Yu Yunxi ditelan oleh air mata bahagia dan terharu. Tan Yun, sungguh terima kasih, tapi... Tanpa kata-kata Yu Yun, suara Tan Yun terdengar di benaknya, tidak ada apa-apa, tapi aku tidak akan pernah mundur. Ketika Tan Yun berbicara, Lu Chen, yang memegang pedang dewa, gemetar dan berdiri 10 kaki di depannya. Xiao Zhang, kamu tidak bisa berdiri terlalu lama. Sepertinya aku ingin membantumu. Suara Lu Chen baru saja jatuh. Dia menggunakan semua kekuatannya dan meraung. Dia bahkan melintasi raksasa setinggi 10 kaki dan menendang dada Tan Yun. Bang! Uff! Dalam suara pahatan yang berat, Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya. Dia ditendang puluhan kaki dan jatuh dengan keras ke tanah. Tan Yun. Yu Yunxi berdiri dari tempat duduknya. Ada kesedihan yang tak ada habisnya dalam tangisan itu ketika terdengar suara, jangan ngotot, kumohon. Yu Yunxi benar-benar cemas. Dia berpikir bahwa Tan Yun memiliki kekuatan untuk melawan Lu Chen yang sedang berjuang. Tapi Yu Yunxi tidak pernah berpikir bahwa cedera Tan Yun begitu serius sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Tan Yun, kamu seperti ini. Apa yang kamu coba untuk menjadi kuat? Terisak. Yu Yunxi sudah memohon ketika dia mendengar Tan Yun. Mengi. Tan Yun menghela nafas dengan tergesa-gesa, mendongak dengan keras, menatap Yu Yunxi dengan mata berkaca-kaca pada bangunan dewa, dan berkata, apakah kamu tahu bahwa Lu Chen sama sekali bukan lawanku? Untuk janjiku padamu dan untuk membunuh binatang buas ini, aku Tan Yun, bahkan jika aku memanjat, aku akan bangun. Kata-kata Tan Yun sangat menyentuh Yu Yunxi. Tiba-tiba, Yu Yunxi menemukan bahwa dia benar-benar menyadari Tan Yun. Yu Yun dan Si Fang tersentuh. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada pria di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Tan Yun. Menangis. Mata Yu Yunxi dipenuhi air mata dan menangis pada Dao Qing Dazun. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin dia menyerah, tetapi dia tidak mendengarkan saya sama sekali. Dia terlalu keras kepala. Dao Qing Dazun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa membuka mulutnya. Saat ini,
Yu Yunxi harus berdoa diam-diam agar Tan Yun selamat. Bang! Pada saat ini, Lu Chen datang untuk membuat Yun Yun terengah-engah, menendangnya lagi dan tersentak. Apakah kamu tidak gila? Apakah kamu tidak pernah mengakui kekalahan? Kalau begitu jangan berbaring seperti orang yang tidak berguna. Hehe, kamu berdiri, ayo. Menghadapi penghinaan Lu Chen, Tan Yun, yang terluka parah dan jatuh ke tanah, benar-benar marah. Sekelompok kemarahan membara di hati Tan Yun. Mulutnya digantung dengan darah. Dia menatap Lu Chen, yang gemetar dan menekannya selangkah demi selangkah. Suara serak dan dingin datang dari mulut Tan Yun, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Pada saat ini, Tan Yun yang marah es mata secara bertahap menjadi merah. Dia hanya punya satu ide untuk membunuh Lu Chen. Mengaum. Suara serak seperti binatang buas keluar dari tenggorokan Tan Yun. Dia melupakan rasa sakitnya, dan kekuatan luar biasa tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Potensi. Kamu benar. Inilah potensi yang dapat dirangsang ketika seseorang menghadapi kematian. Meski daya tahan potensi tersebut tidak kuat, namun bisa menjadikan seseorang seperti biasa dalam waktu singkat. Berangan-angan, Lu Chen datang ke Tan Yun dan menginjakkan kakinya di dada berdarah Tan Yun. Suara mendesing. Pada saat kritis ini, Tan Yun, yang telah jatuh ke tanah sebagai pria berdarah, tiba-tiba melompat dan muncul di atas kepala Lu Chen. Klik. Tan Yun terlempar ke udara, hampir berubah menjadi kaki kanan kerangka, dan tiba-tiba mengenai bahu kanan Lu Chen. Pada saat itu, lengan kanan Lu Chen pecah berkeping-keping dalam suara patah tulang yang jelas. Ah! Dibabi seperti suara ratapan, darah memercik dan lengan yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Lu Chen, yang terluka parah, tidak bisa menahan pukulan Tan Yun sama sekali. Tubuhnya tiba-tiba jatuh, lututnya ditekuk dan jatuh dengan keras di atas meja. Uff! Tan Yun, yang sedang sekarat, hanya mencoba yang terbaik untuk menghilangkan luka di tubuhnya, mengeluarkan seteguk darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Ding! Ada suara yang jelas, tetapi ketika Tan Yun akan jatuh di atas meja, dia menawarkan pedang pembunuh Hong Meng, memegang pedang, ujung pedang ke meja, dan berdiri di depan Lu Chen untuk mencegah dirinya jatuh. Xiao Zhang. Lu Chen gemetar ketakutan. Dia berbaring di tanah dan menggelengkan kepalanya dengan keras dengan suara gemetar. Xiao Zhang, aku mengaku kalah, selamatkan hidupku. Sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Tan Yun terus memuntahkan darah di mulutnya. Dia dengan paksa berdiri teguh, mengangkat pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya, dan hendak memotong Lu Chen. Melihat bahwa Tan Yun akan membunuh Lu Chen, para dewa yang menyaksikan perang di ladang Tao Tong Tian tiba-tiba ketakutan hingga terdiam dan menghirup AC. Anda tahu, Lu Chen bukan orang biasa. Dia adalah keturunan Lu Jun dan Kaisar Dao. Setelah terbunuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xiao Zhang, tinggalkan orang di bawah pedang. Di gedung dewa, tubuh Tua Lian Meng bergetar dan tidak bisa berhenti. Tan Yun memiliki pedang suci di tangannya. Melihat ke belakang, Ang menatap Helian Mengde. Begitu dia berbicara, ada darah yang meluap di mulutnya. Mengapa kamu ingin tinggal? Xiao Zhang, dengarkan penawaran Benda. Helian Mengde berkata tanpa ragu, leluhur besar Lu Chen adalah Kaisar Lu Jundao. Jika kau membunuhnya, Kaisar Lu Jundao. Tanpa menunggu kata-kata Helian Mengde, dia dipotong oleh suara lemah Tan Yun, jadi. Hanya karena statusnya yang mulia, dia bisa membunuh generasi muda dengan ceroboh, tetapi generasi muda tidak bisa membunuhnya. Pengorbanan besar, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Tidak peduli siapa dia, karena dia berpartisipasi dalam perjodohan, dia harus mengikuti aturan perjodohan. Oleh karena itu, benar bagiku untuk membunuhnya sekarang. Tidak bisakah aku berhasil? Karena dia adalah keturunan Lu Jun dan Kaisar Dao, dia tidak bisa dibunuh, jadi dia mengabaikan aturan. Kata-kata Tan Yun sangat sempurna. Meskipun Helian Mengde merasa bahwa Tan Yun tidak menghargainya, dia berkata begitu, dan dia menjawab seperti ini, dia tidak bisa memberikan alasan untuk membantah. Untuk sesaat, monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun itu terdiam. Kaisar Shizu mengerutkan kening dan hanya ingin berbicara,
dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Yu Yunxi dan Daoqing Dazun, tidak pantas bagiku untuk memohon. Xiao Zhang dekat denganmu. Dia harus mendengarkanmu. Bagaimanapun, Lu Chen tidak bisa mati di sini. Kalau tidak, bagaimana Lu Jun dan Kaisar Dao bisa menjelaskannya? Mendengar pidato itu, Yu Yunxi dan Daoqing Da mengangguk. Zanger, selamatkan nyawanya, kata Daoqing Dazun. Ya, Tuan Daoqing benar. Lu Chen, yang masih sok, sepertinya menemukan sedotan penyelamat dan dengan cepat setuju. Xiao Zhang, lepaskan aku. Aku bilang aku ingin membunuhmu secara impulsif. Kamu tidak ingat penjahat, jangan bunuh aku. Tanpa menunggu kata-kata Lu Chen, dia dipotong oleh Tan Yun yang ganas. Ada apa? Sudah kubilang, aku benar-benar takut pada banyak hal. Di dunia ini, tapi aku tidak takut dengan ancaman, apalagi musuh, tidak peduli seberapa kuat dia. Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin. Sungguh semangat untuk mengatakan hal seperti itu. Zhang begitu Daoqing Dazun berbicara, Tan Yun menoleh dengan gemetar dan menatap Daoqing Dazun, apakah kamu selalu tahu? Dalam susunan pedang, aku hampir mati di tangannya berkali-kali. Jika bukan karena hidupku yang hebat, aku akan hancur berkeping-keping sekarang. Sekarang, jika aku berkata untuk menyelamatkannya, aku akan menyelamatkannya. Bagaimana bisa, ada hal yang begitu baik di dunia? Menurut aturan, generasi muda tidak bersalah membunuhnya. Setelah itu, Tan Yun merasa bahwa potensi yang dirangsang dalam tubuhnya berlalu dengan cepat. Setelah beberapa minat paling banyak, dia akan kehilangan kekuatannya untuk berdiri. Mendengar pidato itu, Daoqing mengerutkan kening. Tanpa diduga, Tan Yun begitu bertekad untuk membunuh Lu Chen. Pada saat ini, Tan Yun gemetar dengan tangan kanannya dan berjuang untuk mengangkat pedang pembunuh Hong Meng. Ketika dia memotongnya di Lu Chen lagi, Yu Yunxi melonjak dari kursinya, terbang ke platform pertempuran, mengeluarkan jari Gioqian-qian dan memegang pergelangan pedang Tan Yun. 7 Putri. Sebelum suara Tan Yun jatuh, Yu Yunxi menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu benar dan salah dan tidak takut pada kekuasaan. Bahkan jika kamu membunuhnya, kamu tidak salah. Tapi Xiao Zhang, aku harap kamu tidak membunuhnya, oke? Melihat mata cemas Yu Yunxi, Tan Yun terdiam, memejamkan mata dan akhirnya mengangguk. Terima kasih. Yu Yunxi tampak bersyukur. Terima kasih kembali. Tan Yun berkata, menghabiskan semua kekuatannya dan menendang Lu Chen dari platform pertempuran Tongtian. Celepuk. Segera, potensi yang terinspirasi oleh tubuh Tan Yun menghilang, dan dia jatuh di atas panggung, tidak sadarkan diri. Xiao Zhang. Yu Yunxi berteriak dengan cemas, Tuan, lihat dia. Sier, jangan khawatir. Guru akan segera datang. Daoqing Dazun menjarah bangunan dewa dan muncul di sebelah Tan Yun. Setelah melepaskan pengetahuan ilahi dan memeriksa tubuh Tan Yun, dia berkata kepada Yu Yunxi, Sier, dia terluka parah, tapi jangan khawatir, dia tidak khawatir tentang hidupnya. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi merasa lega. Kemudian, Daoqing Dazun mengorbankan menara Dewa Ruang Waktu dan menempatkan Tan Yun yang berdarah ke dalam menara Dewa Ruang Waktu untuk pulih dari cederanya. Setelah Daoqing Dazun dan Yu Yunxi kembali ke tempat duduk mereka, Helian Mengde mengepalkan tinju ke Daoqing Dazun dan berkata, Saudara Daoqing, murid kakak bela dirimu Xiao Zhang, sungguh luar biasa. Daoqing Dazun tersenyum dan tidak membuka mulutnya. Memikirkan kematian kakak laki-lakinya, dia bermimpi membunuh Helian Mengde. Di kursi, Kaisar Shizu menghela nafas diam-diam. Faktanya, menantu kesayangannya adalah Lu Chen. Namun, dia cukup senang melihat Tan Yun Seng keluar. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk menantang di luar levelnya begitu mengerikan. Sekarang pengorbanan besar diumumkan. Kata Helian Mendilen, Xiao Zhang mengalahkan Lu Chen dan melaju ke final. Dalam duel terakhir besok pagi, pemenangnya. Beberapa jam kemudian, malam telah larut dan bulan yang cerah berada di langit. Tan Yun di menara Dewa Ruang Waktu telah sepenuhnya pulih dari cederanya. Dia baru saja bangun dan mengenakan jubah putih. Daoqing Dazun dan Yu Yunxi masuk. Boom! Lengan giok lemah dan tanpa tulang Yu Yunxi melambai dengan lembut.
Setelah pintu menara ditutup, dia bergegas ke pelukan Tan Yun dengan air mata berlinang. Maaf, karena kamu hampir mati. Gadis bodoh, bukankah aku baik-baik saja sekarang? Tan Yun menepuk punggung Yu Yunxi dan berkata. Orang-orang tidak bodoh. Setelah Yu Yunxi meninggalkan lengan Tan Yun, dia cemberut mulut Cherry dan memiliki gaya yang berbeda. Tan Yun tersenyum, lalu membungkuk pada Dao Qing dan berkata, saya telah melihat pendahulu Anda. Yuner, jangan sopan. Dao Qing membuang senyumnya dan berkata dengan tatapan berat, setelah berpikir lama, saya masih merasa bahwa meskipun Lu Chen telah mendapatkan biografi Lu Jun dan Kaisar Dao yang sebenarnya, saya khawatir dia bukan lawan Qigong. Jadi, jangan menipuku. Kamu melakukan yang terbaik di hadapan Lu Chen. Mendengar pidato itu, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, tidak, karena pada awalnya, saya tidak yakin saya bisa membunuh Lu Chen. Untuk khawatir mengungkap identitas saya, 3 kekuatan sihir pembalikan waktu, ruang sangkar dan sumber cahaya belum digunakan. Selain itu, saya belum berlatih formula tombak abadi, yang merupakan yang pertama dari 3 keterampilan protos kuno abadi. Berbicara di sini, Tan Yun memandang Dao Qing Dazun dan berkata, saya tahu apa yang selalu ingin Anda katakan. Anda selalu khawatir bahwa saya bukan lawan Qigong, kan? Dao Qing Dazun melangkah maju dan menepuk bahu Tan Yun, Yuner. Kamu memiliki bakat yang hebat dan merupakan orang pertama yang menantang levelmu sejak zaman kuno. Aku benar-benar tidak ingin kamu mengalami kecelakaan. Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras, Qigong telah berulang kali ingin membunuh generasi mudanya, dan kali ini merekrut kerabat adalah kesempatan bagi generasi muda untuk membunuhnya secara terbuka. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir tentang generasi muda. Generasi muda akan membunuhnya. Mendengar pidato itu, Dao Qing Dazun mengerutkan kening dan berkata, jika kamu membunuh Qigong, kamu akan benar-benar menyinggung Marsekal Dongzhen. Marsekal Dongzhen dan Helian Mende adalah tangan kanan Kaisar Sisu. Pada saat itu, aku khawatir Marshal Dongzhen tidak akan membiarkanmu pergi di belakangnya. Yuner, dengarkan nasihat orang tua itu. Jangan bunuh Qigong kali ini. Setelah mendengarkan, Tan Yun terdiam lama dan masih berkata, Qigong harus mati. Saat ini, Tan Yun memutuskan untuk meninggalkan dinasti leluhur Sizu setelah membunuh Qigong dan membandingkan cara merekrut kerabat. Setelah pergi, langit tinggi dan burung terbang. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Tanya Dao Qing Dazun. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Iya, kata Master Besar Dao Qing, jika kamu memutuskan, bunuh saja. Orang tua itu akan melindungimu. Terima kasih banyak. Tan Yun tersenyum. Setelah tersenyum, Dao Qing Dazun berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, ingat, dalam duel dengan Qigong, Anda harus mencoba untuk tidak menggunakan 3 kekuatan sihir pembalikan waktu, sangkar ruang, sumber cahaya dan formula tombak abadi. Jika Anda tidak membunuh Qigong setelah Anda melemparkannya. Juga, begitu kamu melemparkannya, kamu harus membunuh Qigong dengan cara apapun. Kamu tidak boleh membiarkan dia berjalan di platform langit hidup-hidup. Tan Yun memeluk tinjunya, mengangguk dan berkata, terima kasih telah mengingatkanku. Aku mengerti. Dao Qing Dazun mengangguk, melirik Yu Yunxi yang anggun dan berkata, Yuner, aku pergi dulu. Kamu bicara perlahan. Kamu selalu berjalan perlahan. Setelah Tan Yun membungkuk sedikit untuk melihat Qing Dazun di lorong, mata Yu Yunxi Mei menatap Tan Yun. Kelembutannya seperti air, giginya ringan, dan suara alam terdengar, Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan ketika pertandingan selesai? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, membunuh Qigong akan benar-benar menyinggung Grand Marshal Dongzhen. Sangat mudah bagi panah Ming untuk bersembunyi dari panah tersembunyi. Aku akan meninggalkan dinasti leluhur Sisu. Yah, kamu benar. Yu Yunxi mengangguk dan setuju, meskipun Tuan akan melindungimu, kamu tidak selalu bisa. Kamu tidak bisa aman sampai kamu pergi. Pada saat yang sama, Tong Tian Dao Chang. Qilong, Grand Marshal Dongzhen, menatap Qigong di depannya dengan galak dan berkata, Kong Xiao Zhang mengalahkan Lu Chen, yang mempraktikkan formula pedang surga dan kematian Lu Jun.
Jangan gegabah. Qi-Gong mencibir dan membual, ayah, yakinlah bahwa anak itu dapat membunuhnya dan tidak pernah membiarkan kejeniusan seperti itu tumbuh. Yah, aku percaya kamu untuk ayahku. Qilong menepuk bahu Qi-Gong, dan matanya menunjukkan harapan yang dalam. Terserah Anda untuk membunuh Xiao Zhang, menikahi 7 putri, mengkonsolidasikan status keluarga Qi saya dan merevitalisasi keluarga Qi. Malam tanpa tidur. Baik para dewa yang menyaksikan perang di kuil Tao Tongtian dan para dewa di pegunungan di luar kota berbicara sepanjang malam dan berspekulasi tentang persaingan antara Tan Yun dan Qi-Gong besok. Izinkan saya mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat kemampuan Xiao Zhang untuk menantang di luar levelnya, wilayahnya hanyalah alam leluhur, dan dia tidak dapat mengalahkan Qi-Gong. Ya. Ada apa? Semua terserah sekarang. Saya percaya bahwa Xiao Zhang juga dapat menciptakan keajaiban, mengalahkan Qi-Gong besok dan menjadi terkenal dalam satu kesempatan. Dia tidak hanya bisa menikahi 7 putri, tetapi juga mengejutkan dunia. Potong, jika Xiao Zhang bisa mengalahkan Qi-Gong, nama belakangku akan ditulis mundur di masa depan. Ya, aku tidak percaya. Xiao Zhang bisa memenangkan kejuaraan. Yah, baiklah, jangan berdebat. Menurutku, Xiao Zhang dan Lu Chen sebenarnya setara, dan kekuatan Qi-Gong lebih baik daripada Lu Chen. Dia akan memenangkan Xiao Zhang. Aku juga spesial. Omong kosong apa yang kamu katakan berbeda dari apa yang tidak kamu katakan. Petik 2. Sementara para dewa berbicara, para jenderal dan penguasa kota di kursi di bawah menara dewa juga membicarakannya. Di kursi atas gedung dewa, Kaisar Shizu dan Helian Mende juga berbicara dengan suara rendah. Adapun 3 Marsal Shizhen, Beizhen dan Nanzhen, wajah mereka menjadi semakin jelek. Ketiga Marsekal tahu bahwa begitu Qi-Gong menang dan menikahi Mutiara Kaisar, posisi keluarga Qi di dinasti leluhur Shizu tidak akan goyah. Secara khusus, Zheng Linting, Grand Marshal of Shizhen, sangat kontradiktif saat ini. Memikirkan putranya Zheng Rufeng yang dibunuh oleh Tan Yun, dia tidak ingin Qi-Gong menang atau Tan Yun menang. Xiao Zhang, tunggu marsekal kami. Zheng Linting mengepalkan tinjunya dan meraung dalam hatinya, kamu sebaiknya berdoa untuk mati di tangan Qi-Gong kali ini, jika tidak, marsal kami akan menangkapmu suatu hari dan memotongmu ribuan kali. Dalam kemarahan Zheng Linting, Helian Mende berkhotbah kepada Kaisar Shizu, Kaisar, karena Lu Chen telah kalah, mana yang Anda pilih, Xiao Zhang dan Qi-Gong? Kaisar Shizu tersenyum, matanya menunjukkan persetujuan, dan berkata, Xiao Zhang. Bakat dan pemahaman putra ini hanya terlihat dalam kehidupan Kaisar Agung. Prestasi pemuda ini tidak terbatas. Jangan khawatir, Kaisar Agung menikahi putri kesayangannya dengannya. Tidak ada keraguan bahwa perlakuan Kaisar Shizu terhadap Tan Yun telah sangat disukai dari masa lalu. Malam memudar dan matahari terbit. Kesunyian. Dengan kata-kata Helian Mende yang berhenti di puncak gedung dewa, seluruh hadirin terdiam. Menatap para dewa, Dia Lianmeng tampak serius dan berkata dengan suara nyaring, berikutnya adalah pertempuran pamungkas yang telah lama ditunggu-tunggu. Apakah Xiao Zhang, pengawal pribadi 7 putri, atau Qi-Gong, putra tertua dari Grand Marshal Dongzhen, adalah anak-anak kesayangan nenek moyang kita di Shizu? Anda tidak hanya menantikan persaingan antara keduanya, tetapi juga pemujaan benda. Xiao Zhang dan Qi-Gong, jika kamu siap, naik ke atas panggung. Tan Yun dan Qi-Gong melonjak dari bidang Tao Tongtian dan mendarat di platform pertempuran Tongtian. Saat ini, semua orang memusatkan perhatian pada mereka. Qi-Gong menatap Tan Yun dan merindukan sebuah kemusnahan di matanya. Ketika Qi-Gong bertekad untuk membunuh Tan Yun, suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar di benaknya. Qi-Gong, aku tahu kamu ingin membunuhku, begitu juga aku. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Kamu mengajukannya dan kami akan menandatangani kontrak hidup dan mati. Mendengar pidato itu, Qi-Gong mengerutkan kening dan berkata, di mana dia memiliki keberanian untuk melawan hidup dan mati saya. Seperti yang dipikirkan Qi-Gong, Tan Yun menguraikan seringai di sudut mulutnya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kemukakan. Bukankah Xiao Zhang masih menahan tongkatnya untuk melawanku?
Qigong memikirkannya dan berkata, Xiao Zhang, aku tidak akan menyebutkannya. Jika aku tidak menyebutkannya, itu tidak berarti aku takut padamu, tapi... Tapi apa? Tan Yun memotong suara, Anda tidak punya pilihan. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan mengekspos Anda. Saya mengirim seseorang untuk membunuh saya di makam surga burung walet. Kau tahu, begitu aku mengatakannya. Aku bilang sebelumnya, jika aku tidak mengatakannya, aku ingin membunuhmu sendiri. Tan Yun tidak pintar. Dia tahu bahwa begitu Qigong mengedepankan pertempuran hidup dan mati dan membunuhnya, dia akan lebih dibenarkan. Mendengar pidato itu, Qigong terkejut, menatap Tan Yun dan berkata, bagus, bagus, apakah aku masih takut padamu? Xiao Zhang, kamu mati hari ini. Ketika Qigong dan Tan Yun sedang berbicara, di lantai atas bangunan ilahi, Helian Mengde berkata seperti Hong Zong, bandingkan tahu untuk merekrut kerabat, pertempuran pamungkas, sekarang buka. Tanpa menunggu kata-kata Helian Mengde, Qigong membungkuk dan berkata, tunggu sebentar untuk persembahan besar. Ada yang ingin saya katakan. Oh, Helian Mengde mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Qigong berkata, aku akan memberitahumu tentang pengorbanan besar itu. Aku sudah lama membenci Xiao Zhang. Hari ini, aku akan berjuang untuk hidup dan matinya. Pernyataan ini seperti bom berat dan dijatuhkan ke kerumunan. Ya Tuhan, apakah aku salah dengar? Qigong melancarkan pertempuran hidup dan mati melawan Xiao Zhang. Ya, Anda mengatakan Xiao Zhang, apakah Anda setuju? Mungkin tidak. Apa maksudmu harus? Jika aku berkata, Xiao Zhang tidak akan pernah setuju. Petik 2. Diam. Setelah dia Lian Mengde menenangkan orang-orang, dia memandang Qigong dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin memulai perang hidup dan mati? Ya, itu adalah pengorbanan yang besar. Qilong tiba-tiba bangkit dan menatap Qigong. Dia berkata, jika kamu bukan lawan Xiao Zhang, kamu akan mati. Ayah, jangan khawatir, anak itu bisa membunuhnya. Qigong berkhotbah. Sebagai seorang ayah, aku masih tidak setuju. Qilong membentak, Konger, kamu adalah harapan masa depan keluarga Kiku. Sebagai seorang ayah, kamu tidak akan pernah diizinkan untuk mengalami kecelakaan. Ayah, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa menahannya kali ini. Qigong berkata, pada awalnya, saya mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Zhang di makam Tuntian. Dia mengancam saya dengan masalah ini dan meminta saya untuk mengajukan pertempuran hidup dan mati yang menentukan. Jika saya tidak menyebutkannya, dia akan memberitahu saya tentang hal itu sekarang. Saya juga kejahatan besar. Ayah, jangan khawatir. Aku lebih percaya diri daripada Lu Chen. Aku yakin bisa menghancurkan Xiao Zhang menjadi berkeping-keping. Mendengar pidato itu, tubuh tua Qilong sedikit gemetar. Akhirnya, dia duduk di kursi, menatap Qigong, dan berkata dengan mata khawatir, Konger, berjanji untuk menjadi ayah dan pastikan untuk bertahan hidup. Jangan khawatir, ayah, aku berjanji. Qigong berkata dengan tatapan tegas. Pada saat ini, Helian Mengde mengerutkan kening, menatap Qigong dan berkata, Anda memiliki hak untuk mengusulkan pertempuran hidup dan mati yang menentukan, tetapi itu tergantung pada apakah Xiao Zhang akan setuju. Kamu tahu, kata Qigong, berbalik untuk melihat Tan Yun, Xiao Zhang, aku akan bertarung denganmu untuk hidup dan mati. Apakah kamu berani bertarung? Tan Yun, tidak. Yuner, tidak pernah. Di benak Tan Yun, suara Yu Yunxi dan Dao Qingda Zun terdengar. Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yu Yunxi dan Dao Qingda Zun yang terlihat cemas, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku memaksa Qigong untuk mengemukakannya. Namun, aku masih mengkhawatirkanmu. Mata Yu Yunxi Mei tertutup lapisan kabut air. Jangan khawatirkan aku. Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada Yu Yunxi. Nadanya sangat mendominasi, selama aku tidak ingin mati, tidak ada yang ingin membunuhku. Adapun Qigong, bagaimanapun, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatannya. Yunxi, kamu harus percaya padaku. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi mengerutkan bibir merahnya,
menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan gugup, Aku percaya padamu. Pada saat ini, di kursi, Kaisar Shizu perlahan bangkit dan berkata, Qigong, Anda dan Xiao Zhang adalah orang-orang yang dihargai oleh Kaisar Ben. Kaisar Ben tidak ingin Anda berdua mati sebelum waktunya, jadi pertempuran hidup dan kematian dihindari. Sebelum Kaisar Shizu berbicara, Tan Yun tiba-tiba menyela, Qigong, kenapa aku tidak berani? Aku setuju. Kaisar Shizu tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Tan Yun akan setuju. Tidak, kata Kaisar Shizu, yang sangat menginginkan bakat. Kaisar Ben tidak setuju. Beritahu Kaisar bahwa ini adalah urusan pribadi antara penjahat dan Qigong. Tolong jangan ikut campur. Tan Yun berkata kepada Qigong, katakan. Qigong menarik napas dalam-dalam dan segera berkata, beritahu Kaisar bahwa Xiao Zhang benar. Tolong jangan ikut campur. Hahaha. Meskipun Kaisar Shizu tertawa, nada suaranya menunjukkan ketidaksenangan yang mendalam. Bagus, karena kamu tidak menghargai hidup, apalagi yang harus dikatakan Kaisar. Kaisar menghormati pilihanmu. Setelah itu, Kaisar Shizu menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursinya. Melihat Kaisar Shizu marah, pada saat ini, para dewa yang menyaksikan perang di ladang Tao Tongtian tidak berani mengambil napas, dan mereka diam-diam menebak siapa Tan Yun dan Qigong yang bisa bertahan. Batuk. Setelah dia Lian Meng terbatuk pelan, dia berkata seperti bel yang keras, karena kamu telah memutuskan perang hidup dan mati, tidak ada yang bisa dikatakan tentang pengorbanan besar. Pertempuran hidup dan mati telah ditandatangani, dan hidup dan mati aman. Sekarang pengorbanan besar mengumumkan bahwa pertempuran yang menentukan dimulai. Arai pedang Hong Meng Tu. Begitu suara Lian Meng jatuh, Tan Yun berkata, apakah kamu tahu sudah berapa tahun aku mencintai Yunxi? Sudah kubilang, dia adalah wanitaku dan akan menjadi istriku. Dan kau bajingan, Anda masih ingin menyentuh Yunxi. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Hari ini aku sangat kosong sehingga aku akan menarikmu keluar dari tulang dan ototmu dan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Mendengar pidato itu, Tan Yun tampak dingin dan menatap Qigong, diam dan terdiam. Matanya menunjukkan tekadnya untuk membunuh Qigong. Pada saat yang sama, menghadapi Qigong, Tan Yun tidak berani gegabah. Bas. Qigong, yang wajahnya seganas hantu, memutar tangan kanannya, dan pedang sihir gelap dengan bau kematian muncul di tangannya. Tan Yun menatap pedang suci di tangan Qigong. Muridnya berkontraksi dan terkejut, leluhur Tao terbaik. Anda tahu, artefak Tao, artefak Raja Tao, artefak Kaisar Tao, artefak Kaisar Tao, artefak Santo Tao, artefak leluhur Tao, dan artefak leluhur tertinggi ada dalam urutan. Anjing bajingan, sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat melihat tingkat pedang suci di tanganku. Qigong berkata dengan senyum muram, pedang ini adalah harta keluarga Qi saya dan artefak yang digunakan oleh leluhur saya, pedang ilahi Qixu. Saya menggunakan pedang ini untuk menunjukkan keterampilan Senzu, formula pedang tanpa batas Qixu, kekuatannya akan meningkat 30%. Xiao Zhang, hari ini saya ingin Anda tahu apa itu pria kuat yang sebenarnya. Merengek. Angin kencang mengamuk. Segera, kekuatan pendeta Tao yang mati seperti naga hitam mengalir keluar dari tubuh Qigong dan berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Saat ini, itu seperti sekelompok naga hitam yang melaju di sekelilingnya. Momentumnya sangat mengerikan.